Ta'ala fi kitab karim wa billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Wa surah yanzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bersyukur kita dan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, tentu saja segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sholat maghrib dan insyaallah isya, yang senantiasa mendapat rahmat, nikmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah kita diikutin oleh hamba kita yang aktif di masjid ini untuk silaturahmi perkenalan dengan Masjid Kapal Munzalan. Jadi ada rencananya mau studi banding. Saya bilang sebelum studi banding, saya dulu yang datang ke sini. Rupanya ketuanya bukan orang lain, sudah kenal sebelumnya. Bahkan ketemunya bukan di Pontianak, ketemunya di Batu Ampar. Dan saya pernah nginap di rumah ibunda beliau di Batu Ampar di atas gunung. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi kita sudah melihat sendiri masjidnya megah, masjidnya bersih, masjidnya berada di satu komplek perumahan yang saya sendiri memulai membuka perumahan dengan teman kuliah Permata Al-Indah, perumahan pertama yang ada di NTB dengan Pak Aris Sajaya, itu kawan saya kuliah. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang masjid, berarti kita bicara tentang Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Jadi orang-orang yang beriman, percaya kepada hari akhir, yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini, itu hamba-hamba pilihan. Jadi bersyukur sekali kita dikasih kesempatan untuk menjadi takmir pemakmur rumah Allah, karena kita akan kumpul semua dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin yang kita tidak tahu kapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebaik-baik kita adalah orang yang mengajak, menyeru untuk kembali kepada Allah. Dan sebaik-baik tempat untuk kembali adalah Masjid Allah. Masjid Allah, rumah Allah. Nah, rumah Allah ini, Baitullah ini, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 motivasi kita kenapa masjid. Karena masjid itu masabatan linnas wa amna. Tadi sudah disinggung oleh Kak Bella. Kak Bella ini baru selesai kuliah bu. Kuliahnya kemarin di Mesir 4 tahun. Tapi SMP-nya udah mondok. Mondoknya di Cikarang, di Darul Quran 3 tahun. Kemudian lanjut SMA-nya di Gontor, Pondok Modern Gontor. Setelah tamat baru kita kirim ke Kairo kemarin. Alhamdulillah baru selesai. Doakan nanti Ramadan saya nikahkan. Kita doakan selamat. Mau nikah sama seorang laki-laki yang juga alumni Gontor, Pondok Modern Gontor. Sekarang masih jadi ustaz di Pondok Gontor Putri 3 di Mantingan. Insyaallah. Ini sengaja saya latihan. Jadi kemarin ada Pemawon Isra Merah, kemudian kemarin ada Baitinya nanti. Ini baru ceramah ketiga, megang mic di depan orang ramai di masjid. Nah, insyaallah nanti pada kita mengundang juga Pak Alfian, pejabat camat di sana. Nah, yang kedua, kenapa masjid? Tadi itu masjid tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman, Allah. Jadi jangan khawatir. Masjid yang sekarang lagi perang pun alhamdulillah aman. Sampai saya ke Palestina udah 3 kali saya bikin rombongan masuk ke Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah aman. Udah 3 kali saya masuk ke Masjid Al-Aqsa bawa rombongan dari Pontianak.
Jadi sayang kalau kita udah punya masjid sebesar ini tak bikin program yang memberikan keberkahan kepada sekelilingnya. Yang ketiga, fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi kalau kita melakukan masjid ini nanti Allah akan kasihkan ilham, ngasihkan ide, ngasihkan gagasan yang kita itu mendapat petunjuk supaya kita bisa sukses dunia akhirat. Barakallahu. Yang keempat ini yang lebih keren di surah An-Nur. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi diberikan rezeki unlimited tanpa batas. Karena di Quran itu berpasangan, laki-laki, perempuan, siang, malam, apalagi berpasang-pasangan, bumi, langit, matahari, bulan, pria, wanita, tinggi, rendah, siang, malam. Sekali disebut kaya, pasangannya apa? miskin. Salah. Bukan miskin pasangan. Nanti lihat di surah An-Najm ayat 24 atau ayat 40. Nanti lihat, baca surah An-Najm, nanti ketemu pasangan-pasangan seperti itu. Begitu Allah sebut kaya, cukup. Jadi pasangan kaya itu cukup. Jadi kalau kita tidak dikasih kekayaan, kita minta cukup dah. Mau umroh cukup, mau bikin rumah cukup, mau beli mobil cukup. Nah, dan ini ada ayatnya yang menyatakan bahwa perniagaan kita tidak akan menaruhi kita sebagai petani untuk subur, panennya panen raya. Jadi nelayan begitu apapun profesi kita, tijaratan lan tabur. Allah minta tiga ya di surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada tiga amalan kata Allah. Kalau kita dawamkan, kita konsisten, kita istiqomah, kata Allah, tijaratan lan tabur. Perniagaannya, perdagangannya tidak akan pernah rugi. Apa tuh? Al-Quran dibaca, sholat ditegakkan, infak ditunaikan. Nah sekarang ini masjid kita udah megah, tinggal menegakkan pilar-pilar berikutnya. Seperti pilar yang berdiri di dalam masjid ini, itu ada 4 pilar, persis seperti kotak Ka'bah. Jadi bapak-bapak yang sudah pernah umroh pasti akan mencari sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad itu katakanlah tiang ini, tiang yang sebelah sana, sebelah kanan saya sebelah sana. Itu namanya tiang Baitul Quran. Nah kemudian setelah Hajar Aswad kita akan melintasi namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim ini adalah fungsi Baitullah. Jadi ada Baitul Quran, ada Baitullah, Baitul Sholat, kemudian ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada hancuran emas di atasnya, ada setengah lingkaran, pagar setinggi dada, ketebalannya 70 cm antara luar dan dalam Ka'bah. Jadi itu Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal. Yang satu di sini namanya sudut Hijr Ismail, itu namanya Baitul Mu'amalah. Karena ini dua anak Nabi Ibrahim. Ada Ismail, Baitul Mal, ada Ishak, Baitul Mu'amalah. Karena keturunan Ishak ini pintar-pintar. Saking pintarnya, ada yang sesat secara akidah, ada yang membangkang betul-betul. Itulah dia Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kalau mau
cerita Muntalan itu kami mulai dari Baitullah. Baitullah itu masjid kapal. Kenapa dikasih masjid kapal? Karena dulu nak minum. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Tapi yang bikin masjid ini lapang dada. Konsepnya kalau mau sukses, yang pegang ketua masjid itu harus lapang dada. Coba kita pegang dada kita gini. Coba ikutin saya. Tangan letakkan dua-duanya di atas dada. Hati lapang. Buka. Hati lapang. Rezeki datang. Hati sempit. Rezeki sedikit. Ulangi. Tangan di dada. Hati lapang. Rezeki datang. Hati sempit. Rezeki sedikit. Nah, jadi otoritas yang pegang ketua masjid konsepnya lapang dada. Dada seluas samudra sehingga kapal laut bisa berlabuh. Hati seluas bandara supaya boy 737 bisa mendarat. Tapi kalau hati kita sempit seperti parit TVI yang lewat kami ya kan? Itulah yang akan dilakukan di masjid kapal Muntalan. tak apa Lapang kami ya. dada. Yang pegang otoritas lapang dada. Apa caranya? Masjid idola kaula muda. Padahal masjidnya dalam gang. Kalau kita masuk lumpur kecipratan waktu tahun 2012. Belum lama kan? 2012, sekarang 2025, baru 13 tahun. Tapi masjid ini beranak udah 18 cabang se-Indonesia. Gerakan infak berasnya di 140 kota di Indonesia. Berapa total aset kita sebulan mengumpulkan zakat infak sedekah termasuk wakaf? Berapa kira-kira Pak? Sebulan. Masjid kecil dalam gang mengumpulkan infak sedekah wakaf satu bulan bisa mencapai 10 miliar. Di kantor pusatnya di Pontianak, mobil operasional masjid. Kalau Bapak dan istri banding ke sana tengok lapangan parkir kita tidak kurang dari 30 mobil. Punya masjid kapal. Bisa terjadi seperti itu karena kita kasih kesempatan anak muda untuk menjadi takmir masjid. Ada yang berkhidmat di Baitul Quran, ada yang berkhidmat di Baitullah, masjid, pusat dakwah, ada yang berkhidmat di Baitul Mal, yang ngurus zakat infak, ada yang di Baitul Wakaf untuk ngurus wakaf uang, wakaf tunai, wakaf material, dan yang lebih utama ini wakaf Baitul Muamalah, amal usaha. Jadi kalau Bapak ada pernah beli roti gembul dulu, roti bahagia sekarang itu 5 cabang. 5 cabang atau 7 cabang, saya pernah lupa. Bahkan bikin cabangnya tuh di bandara, persis di gate 4. Itu masjid kapal punya usaha roti, punya pabrik roti, punya pabrik padi di Jawa sana, bukan pabrik padinya di Pontianak, tapi di Jawa sana. Begitu sampai sini karungnya tuh udah beras GIB, gerakan infak beras. Dan berapa kita bisa mengumpulkan beras kita kirimkan ke pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia? 1 bulan 850 ton. Nah, kita sambung nanti habis Isa, karena sebentar aja mungkin habis Isa ya paling lama setengah jam lah. Intinya saya akan undang takwir di sini. Kapan mau datang ke Muntalan, studi banding nanti diterima di sana supaya melihat ini masjidnya kecil 11 kali 17. Nanti ada pusat dakwahnya, ada rumah sehatnya, ada Muntalan store-nya, ada Muntalan mart-nya, ada apa lagi? Roti bahagianya.
ada muntalan stoknya. Jadi banyak usahanya subhanallah. Jadi ini yang mau kita sharing di sini, karena di sini komplek perumahan mungkin lebih dari 1.000 rumah kali. Lebih lah. 700-an Satu komplek. yang dekat sini. Nah, nanti kita berbagi kiat. Yang jelas nanti bisa bermitra dengan Masjid Kapal Munzalan. Karena Masjid Kapal Munzalan itu adalah lembaga amil zakat nasional. Jadi kalau mau pintu masuk kerjasama dengan Munzalan, di sini bisa dijadikan mitra pemberdayaan zakat, namanya MPZ. Jadi otomatis dapat pembinaan dari Munzalan. Duitnya bukan untuk Munzalan, duitnya mungkin 95% balik ke sini lagi untuk program pemberdayaan masyarakat di sini. Insya Allah kita doa dan kita ikhtiar bersama menjadi harapan bersama di TV. Takbir. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah nanti sholat isya